صل على محمد. Apabila datang ulama kepada kalian untuk membacakan ayat-ayatnya Allah, untuk menyampaikan ayat-ayatnya Allah, maka maka jikalau kalian bertakwa, barang siapa bertakwa wa aslaha, dan mengadakan perbaikan, yang awalnya perbuatannya fawahisya, kemudian dia melakukan perbaikan, dia bertakwa kepada Allah, kemudian dia melakukan kebaikan, dia berbuat itsma, berbuat maksiat, berbuat dosa, kemudian dia bertakwa, kemudian dia memperbaiki dirinya, dia berbuat bagaya bighairil haq, kemudian setelah mendapatkan nasihat dari para ulama, kemudian dia bertakwa dan memperbaiki dirinya, dia mempunyai perbuatan kelakuan yang musyrik, memusyrikkan Allah, menyekutukan Allah, kemudian setelah datang nasihat dari para ulama, kemudian dia bertakwa dan memperbaiki dirinya, dia selalu berkata bohong atas nama Allah, setelah mendapatkan nasihat dari para ulama, kemudian dia bertakwa dan memperbaiki dirinya, fala khaufun alaihim, maka dapat jaminan dari Allah tidak ada ketakutan alaihim, atas mereka untuk menatap masa depan mereka. Walahum yahzanun, dan tidak ada bersedih hati, kekhawatiran, bersedih hati atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan di masa yang lalu. Semuanya akan dimaghfirah oleh Allah, akan diampuni. Masa depannya akan dicerahkan oleh Allah, dan masa lalunya akan diampuni oleh Allah. Ya. Kalau orang bertakwa, kemudian dia memperbaiki perbuatan-perbuatan yang kurang baik, maka dia setingkat dengan para wali. Ya. Para wali. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Ja'alillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdu lillahi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya was syuhada was shahidin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhaddisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani. Ja'alillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ja'alillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna 'ilma wa wasi' rizqi wa barik ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna wajha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali. Ya hasanal fi'ali ya qa'iman bil zawali mubda' bil mithal. Alakal hamdul minnaka wa salamu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hikmati warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل السماء تنزل عن قولي وبرعياتي بأسفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند نجد وحيراتي. ويا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومولاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على نبي الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابه كرام أئمتي بهم يظهر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-A'raf 32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات ومن الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخروا ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, man harrama zinatallahi allati, man, siapa orang, harramah yang mengharamkan, zinatallah, keindahannya Allah, perhiasannya Allah, nikmatnya Allah, allati, yang akhraja li ibadihi, yang mengeluarkan siapa Allah li ibadihi kepada hamba-hambanya, wat thayyibati minar rizki, dan siapa yang mengharamkan wat thayyibati minar rizki, kebaikan atau yang baik, minar rizki dari rizkinya yang baik, yang halalan thayyibah, siapa yang mengharamkan? Kul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, hiya lilladzina amanu, hiya itu semua, zinatallah wat thayyibati minar rizki lilladzina, diberikan kepada orang-orang yang amanu, yang beriman, bil hayatid dunya, yang berada di dalam kehidupan di dunia, khalisatan yaumal qiyamah, mobil khusus spesial besok di yaumil qiyamah. Jadi Allah memberikan kepada kita perhiasan, keindahan berupa keimanan kepada kita. Beriman kepada siapa? Kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasulnya, kepada hari kiamat, kepada qada baik dan qada jelek, takdir baik dan takdir jelek, itu minallah, itu semua asalnya dari Allah. Perhiasan yang Allah berikan kepada kita adalah keimanan. Jangan sampai hilang keimanan dari dalam dada kita yang menyebabkan kita nantinya akan melepaskan syariat-syariatnya Allah, akan membuka syariat-syariatnya Allah, akan membuka pakaian-pakaian yang Allah turunkan kepada kita, yaitu syariat-syariatnya Allah, yang akhirnya kita telanjang. Kalau sudah telanjang, kita nantinya akan bermuka gedek, bermuka tebal, alias tidak tahu malu. Jadi kalau ada orang sering melanggar syariat-syariatnya Allah, berarti dia tidak tahu malu. Kalau orang sudah tidak tahu malu, orang sudah tidak punya malu, tandanya orang itu tidak beriman kepada Allah. Sudah diberi rezeki oleh Allah, sudah dienakkan oleh Allah, diberi kehidupan, disayangi oleh Allah, mendapatkan rahman dari Allah, yaitu seluruh manusia, baik yang beriman maupun tidak beriman, semua mendapatkan rezeki dari Allah. Kita harus pandai bersyukur atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Semuanya
orang yang beriman, orang yang kafir, selama dia berada di atas dunia ini, hidup di dunia ini, pasti semua diberi rezeki oleh Allah. Itulah Ar-Rahman, Ar-Rahmannya Allah. Khalisatan yaumal qiyamah. Dan khusus besok rezeki hanya diberikan kepada orang yang beriman. Besok di yaumil qiyamah, khusus spesial bagi orang yang beriman, itu Ar-Rahimnya Allah. Beda. Ar-Rahman, Ar-Rahim beda. Kalau Ar-Rahman semuanya mendapatkan rezeki dari Allah. Ar-Rahim khusus spesial bagi orang yang beriman. Siapa yang berani mengharamkan perhiasannya Allah, keindahannya Allah, tatkala kita memakai syariat-syariatnya Allah, tatkala kita melakukan syariat-syariatnya Allah, siapa yang berani mengharamkan? Kadzalika nufassilul ayat, kadzalika demikian itulah, nufassilu dijelaskan secara detail, ayat-ayatnya Allah, liqaumi ya'lamu, bagi kaum yang mempunyai ilmu atau yang mengetahuinya. Kalau nggak mengetahui, akan ingkar terhadap keimanan, akan ingkar terhadap siapa yang memberi rezeki kepada kita. Contohnya, tatkala kita bekerja, kemudian kita mendapatkan harta, mendapatkan rezeki berupa harta, berupa gaji, akhirnya akan keluar dari lesan kita yang melambangkan itu suara hati kita, bahwasanya kebanyakan orang berkata kalau tidak kerja tidak dapat rezekinya. Kalau tidak bekerja tidak dapat rezeki. Padahal bekerja itu hanya wasilah. Yang memberikan rezeki adalah Allah. Gak ada yang dapat memberikan rezeki selain Allah. Inilah tauhid. Kita harus sadari, kita harus sadar, harus mengetahui bahwa rezeki yang kita dapat selama ini itu semua asalnya dari Allah. Ya. Jadi jangan ngoyo, harus adil. Ya. Qul amar rabbi bil qisti. Katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, memerintahkan Tuhanku bil qisti, untuk berbuat adil. Ya. Jadi bekerja, waktunya ibadah. Bekerja, waktunya ngaji. Ya. Istirahat jam 9, ya. Jam 2 bangun. Harus adil pada tubuh kita, pada mata, pada badan, harus adil, harus diistirahatkan. Makanya kita harus memakai pakaian terbaik tatkala kita memasuki masjid-masjidnya Allah. Harus pakaian terbaik yang harus kita pakai, yang bersih, yang suci, yang rapi, yang bagus. Jangan dibawa ke kondangan saja, ya. Tapi harus dibawa tatkala kita memasuki masjid-masjidnya Allah. Itu bagi orang yang mengetahui. Kalau nggak mengetahui alias PODO dan dia tidak
berusaha untuk mengetahui, mereka akan terhalang dari petunjuknya Allah. Kul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, innama harrama rabbiyal fawahisha, sesungguhnya harrama rabbiyal fawahisha, apa yang diharamkan oleh Tuhanku, yaitu al-fawahisha, perbuatan yang menjijikkan, perbuatan yang menghinakan, perbuatan yang mendolimi diri sendiri, itu fawahisha. Ma zahara minha wa ma batan, baik secara zahir terang-terangan minha melakukannya, wa ma batana, dan secara sembunyi di dalam hatinya, berhayal, berandai-andai, seandainya aku bisa melakukan kemaksiatan ini dengan si A, si B, ya. Itu yang diharamkan oleh Allah. Kalau tentang zinat Allah, itu tidak diharamkan. Masa pakaian yang indah kita pakai untuk memasuki masjid-masjidnya Allah, itu dikatakan haram. Karena semua perbuatan itu tergantung dari niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kita semua akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kalau yang kita niatkan apik, kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Kalau yang kita niatkan jelek, maksiatnya hati, itu yang kita dapatkan adalah dosa. Jadi yang diharapkan oleh Allah adalah perbuatan fawahisha, perbuatan yang menjijikkan, perbuatan yang menghinakan, perbuatan yang keji, mendolimi diri sendiri. Apa contohnya? Perbuatan zina. Perbuatan zina. Ada perbuatan zina secara zahir, melakukan hubungan yang diharamkan oleh Allah, dan juga ada perbuatan zina secara batin, yaitu berhayal. Wal ithma, yang kedua adalah wal ithma, perbuatan dosa atau perbuatan maksiat. Itu yang diharamkan oleh Allah: mencuri, berghibah, memfitnah, tajassus, mengorek-ngorek kesalahan orang lain, bergunjing. Itu yang diharamkan oleh Allah. Wal baghya bi ghairil haqqi, dan yang ketiga adalah baghya, berbuat zalim, bi ghairil haqqi, tanpa hak, tanpa dibenarkan oleh syariat. Apa contohnya? Membunuh. Apa contohnya? Membacok wong. Apa contohnya? Menembak orang. Apa contohnya? Menebas tangannya orang. Apa contohnya? Menggantung orang. Itu namanya baghya bi ghairil haqq. Ada juga baghya bil haqq. Apa contohnya? Kisos. Kalau mencuri sesuai udah sampai pada nisabnya, dipotong tangannya. Itu bil haqq. Boleh, tampaknya zalim secara zahir, tapi itulah kebenaran yang harus ditegakkan, ya. Menggantung orang
tempat umum, karena orang itu melakukan pemerkosaan, itu namanya bibagya bil haq. Zalim secara zahir, tapi itulah kebenaran. Kisos, dipenggal lehernya karena dia membunuh orang, itu namanya bagya bil haq. Yang keempat, wa antusriku billah, dan janganlah menyekutukan kalian billah kepada Allah. Malam yunazzil bihi sultana, yang mana Allah tidak menurunkan bihi atasnya sultana, hujjah, penjelasan, alasan. Jadi nggak ada alasan. Kalau salah secara syariat salah, kecuali daruratnya. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan janganlah berkata kalian 'ala Allah, atas nama Allah, ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak ketahui. Bersumpah palsu atas nama Allah. Allahi billahi, atas nama Allah, padahal dia nggak tahu konsekuensinya, nggak tahu. Dijadikan saksi, disumpah, ternyata dia persaksiannya bohong, persaksiannya dustanya, itu haram. Jadi ada berapa yang diharamkan oleh Allah? Yang pertama, perbuatan fawahisah, baik secara zahir maupun batin. Yang kedua, perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Yang ketiga adalah perbuatan zalim tanpa hak. Yang keempat, menyekutukan Allah. Yang kelima, berkata atas nama Allah padahal dia tidak mengetahui alias berdusta. Ini 5 faktor yang diharamkan oleh Allah. Gak boleh kita berbuat fawahisah, berbuat perbuatan yang menjijikkan, padahal sudah ada cara untuk menghalalkan, baik secara zahir maupun batin. Makanya pernikahan itu lahir dan batin, bahkan batin dan lahir. Angkah tuka wazawaj tuka, nikah dulu baru kawinnya. Walikulli ummatin ajal, dan ingat, setiap umat ada batas waktu kehidupannya, ada ajalnya. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang ganteng mati, yang elek mati, yang cantik mati, yang jelek mati. Semua ada batas waktu kehidupannya, disebut ajal. Dan setiap manusia mempunyai ajal. Walikulli ummatin ajal, dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu kehidupan di atas dunia. Yang beriman mati, yang berbuat fawahisah juga mati, yang beramal soleh mati, yang berbuat maksiat dosa juga mati. Yang beriman mati, yang musyrik juga mati, yang berbuat zalim tanpa hak dan berbuat zalim dengan hak juga mati, yang jujur mati, yang berdusta mati. Fa idza jaa ajaluhum, maka ketika datang ajal mereka, ajal kita semua, la yastakhiruna sa'atan, tidaklah bisa untuk diundurkan walaupun hanya satu
saat, walaupun hanya 1 detik. Ajal itu tidak bisa dimundurkan. Dan sebaliknya, wala yastaqdimun, dan juga ajal itu tidak bisa dimajukan. Jadi pasnya ajal itu pas. Makanya kita mumpung masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, pergunakan sisa umur kita ini sebaik-baiknya. Kalau kita mempunyai perbuatan yang jelek, perbuatan yang fawahisah, yang faksa, perbuatan yang ithma, perbuatan yang baghya bi ghairil haq, perbuatan tusriku billah, perbuatan antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, cepat-cepatlah kita bertaubat. Ya, kita sirik melakukan kemusyrikan, kita bertaubat. Islam kok bisa musyrik? Bisa. Percaya kepada kekuatan selain Allah. Ngasih sesajen di pohon beringin, ya. Ngasih sesajen di kuburan, ya. Itu bentuk kemusyrikan. Percaya sama dukun-dukun, ramalan-ramalan, itu juga bentuk kemusyrikan. Makanya hati-hati, jangan sampai kita terperangkap oleh bujuk rayu setan. Ya, datang ke dukun, ya, nanya, "Bah dukun, ini kenapa kok usaha saya kok sekarang mulai menurun penghasilannya?" "Oh, itu karena kamu didolimi sama tetanggamu." Percaya sama itu, akhirnya antar tetangga bermusuhan. Percaya pada yang demikian bentuk kemusyrikan. Ya, akhirnya sukeran, akhirnya musuh-musuhan antar tetangga karena percaya pada ucapan dari sang dukun. Ya, "Oh, itu karena kamu ditutup rezekinya oleh tetanggamu." Siapa itu yang rambutnya gondrong? Hati-hati, itu fitnah. Ya, hati-hati. Orang yang berbuat fawahisah, orang yang berbuat ithmah, orang yang berbuat baghya bi ghairil haq, orang yang berbuat kemusyrikan, orang yang selalu berkata bohong, hidupnya tidak akan pernah bahagia karena hatinya berpenyakit. Ingat, semuanya siapapun itu, orang yang soleh, orang yang jahat, semuanya akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa berproses menuju kematian. Itulah maut, itulah ajal. Ya bani Adam, wahai anak cucu kanjeng Nabi Adam, wahai keturunan kanjeng Nabi Adam, imma adapun ya'tiyannakum, jikalau datang kepada kalian, rusulum minkum, utusan dari kalangan kalian, sesama manusia, yaqussuna alaikum, kemudian para utusan itu mengkisahkan, menceritakan alaikum atas kalian ayati, tentang ayat-ayatnya Allah, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kauliyah. Famanittaqo, maka bertakwalah kalian. Famanittaqo, maka barang siapa bertakwa setelah mendapatkan kisah, mendapatkan ajakan dari para rasul, nasihat dari para rasul berupa ayat-ayatnya Allah. Famanittaqo, maka barang siapa bertakwa, wa aslaha, dan kemudian dia memperbaiki, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada rasa khauf, takut alaihim atas mereka, wala hum yahzanun, dan juga tidak ada bersedih hati mereka. Jadi kalau ada nasihat dari para utusan yang sekarang diteruskan oleh para ulama, dulu yang menyampaikan ayat-ayatnya Allah adalah para nabi, para rasul. Sekarang penerus dari para nabi, para rasul adalah ulama.
pewaris-pewarisnya dari para nabi, yaitu ulama. Apabila datang ulama kepada kalian untuk membacakan ayat-ayatnya Allah, untuk menyampaikan ayat-ayatnya Allah, maka maka jikalau kalian bertakwa, barang siapa bertakwa wa aslaha, dan mengadakan perbaikan, yang awalnya perbuatannya fawahisah, kemudian dia melakukan perbaikan, dia bertakwa kepada Allah, kemudian dia melakukan kebaikan, dia berbuat itsma, berbuat maksiat, berbuat dosa, kemudian dia bertakwa, kemudian dia memperbaiki dirinya, dia berbuat bagaya bighairil haq, kemudian setelah mendapatkan nasihat dari para ulama, kemudian dia bertakwa dan memperbaiki dirinya, dia mempunyai perbuatan kelakuan yang musyrik, memusyrikkan Allah, menyekutukan Allah, kemudian setelah datang nasihat dari para ulama, kemudian dia bertakwa dan memperbaiki dirinya, dia selalu berkata bohong atas nama Allah, setelah mendapatkan nasihat dari para ulama, kemudian dia bertakwa dan memperbaiki dirinya, fala khaufun alaihim, maka dapat jaminan dari Allah tidak ada ketakutan alaihim, atas mereka untuk menatap masa depan mereka, walahum yahzanun, dan tidak ada bersedih hati, kekhawatiran, bersedih hati atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan di masa yang lalu. Semuanya akan dimaghfirah oleh Allah, akan diampuni. Masa depannya akan dicerahkan oleh Allah, dan masa lalunya akan diampuni oleh Allah. Ya. Kalau orang bertakwa, kemudian dia memperbaiki perbuatan-perbuatan yang kurang baik, maka dia setingkat dengan para wali. Ya. Para wali. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi kalau ada orang mendapatkan nasihat dari kiai, mendapatkan nasihat dari ulama, kemudian dia bertakwa. Apa takwa? Apa bertakwa? Imtithalu awamirillahi ta'ala, azza wa jalla, wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan zahiran wa batinan. Jadi kemaksiatan itu juga zahiran wa batinan. Perbuatan fawahisah juga zahiran wa batinan. Perbuatan dosa juga zahiran wa batinan. Musyrik juga zahiran wa batinan. Berdusta juga zahiran wa batinan. Termasuk takwa juga zahiran wa batinan. Mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah zahiran wa batinan. Menjauhi apa yang dilarang oleh Allah zahiran wa batinan. Sirron, baik dalam keadaan sepi atau secara sir di dalam hati, wa alaniyatan, baik secara terang-terangan atau berada di banyak orang, tempat yang ramai. Itulah takwa. Wa aslaha, dan selalu memperbaiki dirinya, dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang baik ditambah lagi kebaikannya, kualitasnya, kuantitasnya ditambah. Sholatnya sudah khusyuk, sudah baik, ditambah lagi sholat sunnahnya. Itulah yang akan mendapatkan makom setara dengan para wali.
Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allah akan memberi keamanan bagi mereka, jaminan aman di dunia juga di akhirat. Tidak ada rasa khauf, takut, kekhawatiran menatap masa depannya. Wa lahum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih karena perbuatannya yang masa lampau. Semuanya akan dimaghfirah, diampuni oleh Allah, asalkan bertakwa dan melakukan perbaikan. Ya. Makanya kita nggak boleh menolak. Tak kala dinasihati oleh orang lain, kita tidak boleh menolak. Kalau menolak, tandanya kita sombong, ya, takabur. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain itu namanya sombong. Gimana dalilnya? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kalau kita mendapati saudara kita yang berbuat demikian, yang sombong, yang congkak, yang angkuh, kita mendoakan. Kalau perlu, kita sombongi. Karena sombong kepada orang yang sombong adalah saudara. Al-kibru alal mutakabbiru shadaqatu. Sombong kepada orang yang sombong dengan niatan agar dia disadarkan oleh Allah, itulah bentuk sedekah kita kepadanya, ya. Bukan sombong-sombong sungguhan, bukan, ya. Sombong untuk menyadarkan saudara kita yang sombong, ya. Bukan sombong temenan. Awakmu punya mobil seninya, aku tak tuku Fortuner. Itu sombong temenan, ya. Kalau nggak dibutuhkan nggak usah. Cukup kita mendoakan, karena petunjuk itu asalnya dari Allah. Yang bisa memberi petunjuk hanyalah Allah. Kita tidak bisa. Kita hanya sebagai wasilah saja, ya. Kemarin ada seorang mu'alaf masuk, kita hanya sebagai wasilah saja. Yang memberi petunjuk Allah. Betapa indahnya, betapa nikmatnya, betapa zainnya keimanan yang Allah berikan kepada kita. Zinatullah, zainnya, nikmat, lezatnya keimanan yang diberikan oleh Allah. Lezat nikmatnya Allah berupa keimanan. Makanya setelah kemarin seorang mu'alaf habis diiqrar dengan membaca 2 kalimat syahadat, apa yang terjadi? Mereka menangis bahagia, ya. Gak boleh kita sombong. Karena sombong itu akan menolak kebenaran yang datang kepadanya dan meremehkan, merendahkan orang lain. Hati-hatinya, nggak boleh kita sombong. Sedangkan para utusan dahulu bukan cuma ditolak, kadang juga ada yang dibunuh, ya. Bukan cuma dibully, tapi juga dibunuh. Nabi Yahya, Nabi Zakaria dibunuh, dimutilasi, ya. Nabi Isa juga tidak luput dari rencana pembunuhan. Makanya kita harus betul-betul mengharamkan diri kita dari perbuatan fawahisah,
baik secara zahir maupun batin. Mengharamkan diri kita untuk berbuat kemaksiatan, baik secara zahir maupun batin. Perbuatan bighairi hak, perbuatan zalim tanpa hak, tanpa kebenaran dibenarkan oleh syariat juga kita jauhi, baik secara zahir maupun batin. Gak boleh kita juga berbuat kemusyrikan, berbuat musyrik, menyekutukan Allah, baik secara zahir maupun batin, baik secara zahir maupun batin. Gak boleh kita berkata berdusta atas nama Allah, baik secara zahir maupun batin. Makanya kita harus hati-hati. Jangan sampai ada jiwa-jiwa sombong, takabur ada di dalam jiwa kita, karena itu akan menolak kebenaran yang datang kepadanya. Berkata jujur akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Gimana? Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Kalau dusta, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur fa innal fujura yahdi ilal nar. Jadi sudah tahu dalilnya, sudah mengetahui dasar-dasar hukumnya, bahwasanya kejujuran, kebenaran akan mengantarkan kita untuk berbuat kebaikan. Jadi kebaikan kita itu sahih karena kita sudah punya landasan hukumnya, dan kebaikan itu akan mengantarkan kita kepada surga. Sedangkan surga itu lambang dari kebahagiaan, surga itu lambang dari kesejahteraan, surga itu lambang dari keselamatan. Jadi kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin sejahtera, kalau kita ingin selamat dunia sampai akhirat, kita harus berkata jujur, berbuat kebenaran. Jangan sampai sebaliknya. Jangan sampai kita berbuat dusta, berkata dusta, karena kedustaan itu akan mengantarkan kita kepada perbuatan fujur, perbuatan menolak kebenaran, perbuatan kedurhakaan, perbuatan yang jelek. Sedangkan perbuatan fujur ini akan mengantarkan kita kepada nerakanya Allah. Sedangkan neraka lambang dari kesengsaraan, penderitaan, kecelakaan, itu lambang dari neraka, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya hati-hati, lisan kita harus dijaga ya. Kalau tidak bisa mengatakan yang hak itu hak, lebih baik diam. Itulah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya hati-hati. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau lebih baik kita diam ketimbang membawa mudarat yang lebih besar ya. Hati-hati. Ini semua menyangkut pada keimanan kita. Kalau kita ada rasa khawatir menatap masa depan kita, hati-hati. Keimanan kita masih belum sempurna.
dan kita masih bersedih hati, banyak penyesalan atas apa yang kita lakukan di masa yang lampau, juga hati-hati. Allah itu Ghafurur Rahim, ya. Allah itu Maha Pemaaf, Tawwabur Rahim. Allah itu Maha menerima taubat, Maha mengampuni. Gak usah bersedih hati. Kalau kita mempunyai kesalahan di masa yang lampau, kita cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Bertaubat, ya. Sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Gimana dalilnya? Innallaha yaqbalu taubatan 'abdi ma lam yughargir. Allah menerima taubatnya dari seorang hamba asalkan syaratnya nyawanya belum sampai di kerongkongan, ya. Makanya kita diberi rezeki yang baik oleh Allah, pergunakan rezeki yang baik itu pada ke arah kebaikan. Dapatkan rezeki kita itu dengan cara yang halal, karena Allah itu Thayyibun. Allah itu Maha Thayyib. Innallaha Thayyibun. Innallaha ta'ala Thayyibun. Yaqbalu illa Thayyibah. Innallaha ta'ala Thayyibun. Gimana? Ada yang apa? Innallaha ta'ala Thayyibun la yaqbalu illa Thayyibah. Allah Ta'ala itu Maha baik, dan Allah Ta'ala tidak menerima kecuali yang baik-baik, rezeki yang baik, yang thayyib. Wa thayyibati minar rizki, itu yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita harus mencari rezeki secara baik, gak boleh secara yang mengandung dosa, ya, riba, curang dalam timbangan, itu tidak baik. Dan pergunakan rezeki itu ke arah kebaikan. Innallaha ta'ala Thayyibun la yaqbalu illa Thayyibah. Allah itu maha baik. Allah itu tidak menerima kecuali yang baik-baik. Allah itu Jamil. Innallaha gimana? Jamil. Allah Jamil yuhibbul jamal. Gimana dalilnya? Gimana? Gimana dulu? Gimana? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, cinta akan keindahan. Allah itu indahnya, makanya sampai harus berdandan dengan indah. Allah itu suka kepada kebersihan. Gimana dalil kebersihan? An-nadhafatu minal iman. Kebersihan hati itu sebagian dari keimanan kita. An-nadhafatu minal iman.
Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha ta'ala thayyibu la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Allah itu maha rahman, maha rahim, tidak menerima kecuali rahman dan rahim. Makanya kita harus hati-hati mempertuhankan Tuhan kita, itu harus hati-hati. Kita menyebutnya Allah, tapi yang kita ikuti adalah setan. Hati-hati. Setan itu adalah musuh yang nyata. La tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hati-hati. Jangan sampai kita mengikuti langkah-langkahnya setan yang menjerumuskan kakek moyang kita dulu, kanjeng Nabi Adam dan Siti Hawa, keluar dari surga, keluar dari kebahagiaan. Berarti fawahisah di sini akan mengeluarkan kita dari surga. Jadi orang yang berbuat zalim, orang yang berbuat keji, orang yang berbuat zalim, keji, berbuat maksiat, menyekutukan Allah, berkata bohong, semuanya tidak akan pernah bahagia. Mendingan kulil haq walau kana murra, itu jamu menyehatkan. Makanya kalian harus legowo tatkala mendapatkan ujian, harus menerima dengan lapang dada, harus beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mengharap ridho dari Allah, agar kita dibahagiakan oleh Allah, agar kita disejahterakan oleh Allah, agar kita diselamatkan oleh Allah. Pakaian yang terbaik adalah pakaian takwa. Pakaian yang terbaik adalah pakaian takwa. Wa libasul taqwa dzalika khairu. Dan pakaian takwa adalah pakaian terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita syukuri kita bisa bangun jam 2 pagi, melaksanakan sholat tahajud, zikir panjang, bisa mampu melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban, bisa mengaji tiap pagi, mengaji Al-Quran beserta maknanya, berkumpul dengan orang-orang soleh, itu namanya tombo hati. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista.
berubah menjadi terang, penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.